Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Kamar 7 dengan saya sendiri, Elsisa Sari-Sania dan teman saya yang lain, Sarah, Fadia, Syifa, dan Rizka ingin mewawancarai Bapak Musa selaku Kepala Sekolah SDN 11 Sengseng Sawo Pagi dengan tema seputar MBS di sekolah. Apakah Bapak bersedia? Ya silakan aja, nanti Bapak bantu yang berkaitan dengan MBS. Terima kasih ya Bapak. Ya. Langsung aja Pak dari pertanyaan yang pertama. Ya. Menurut Bapak, bagaimanakah implementasi kebijakan daerah dalam mewujudkan otonomi daerah sampai otonomi sekolah melalui dukungan kepala sekolah? Nah, ini pertanyaannya ini sebetulnya untuk pejabat dinas nih seharusnya, tapi Bapak sampaikan dulu ada yang berkaitan dengan itu. Jadi gini, otonomi daerah itu merupakan yaitu kewenangan, yaitu daerah otonomi atau untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat atau daerah tertentu. Kalau di Jakarta ya berarti daerah Jakarta yang nanti terkait dengan dinas pendidikan di DKI Jakarta. Perlu diketahui Mbak, itu tentunya kan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ya, aspirasi masyarakat di daerah satu dengan daerah lain tentunya berbeda kalau otonomi daerah. Kalau berkaitan dengan itu tentunya terkait dengan undang-undang, perundang-undangan yaitu nomor 32 yaitu tahun 2004, karena otonomi daerah itu dimulai dari tahun 2004 pasal 14 itu antara lain ini perencanaan dan pelayanan pembangunan itu diserahkan di daerah tertentu, misalnya DKI Jakarta ya Jakarta. Terus masih banyak pelayanan sosial dan sebagainya lah, termasuk yaitu penyelenggaraan, yaitu bidang pendidikan dan alokasi potensial yang ada di pendidikan. Yang dilayani tentu kan untuk peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta. Makanya ada namanya Dinas Pendidikan. Selain itu juga mengatur tentang guru dan tenaga pendidiknya. Itu Mbak. Kita di sekolah selaku kepala sekolah saya tentunya harus membantu ya program pemerintah mewujudkan tadi gitu ya. Melalui yang pertama, sekolah itu harus punya visi misi, tujuan juga harus punya visi misi dan tujuan sekolah gitu. Nanti dijabarkan lagi nih, yaitu kalau sekolah seperti saya sebagai kepala sekolah harus punya ini, yaitu program jangka pendek, program jangka menengah, dan program jangka panjang. Nah, yang program jangka pendek itu yang bisa diukur aja lah, yang gampang nanti bisa termasuk terlaksana dan tidaknya. Ini antara lain seperti ini. Ini program kerja jangka pendek kepala sekolah. Ya. Antara lain itu mengoptimalkan kekeluargaan di lingkungan sekolah. Dan lain sebagainya banyak. Nanti bisa disut ininya ya. Di program jangka pendek. Ini jangka menengahnya. Ini untuk tadi kemandirian, karena sekolah satu dengan sekolah lain kan visi misinya berbeda. Supaya tercapai gitu ya, makanya harus punya program ini. Itu Mbak. Itu berkaitan dengan pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimanakah kondisi geografis daerah sekitar SDN Sengseng Sawo 11 Pagi? Kalau geografisnya, alhamdulillah kalau SDN Sengseng Sawah 11 itu kan berada di Jakarta Selatan, berbatasan dengan Depok. Alhamdulillah geografisnya kan luar biasa ini, masih ada berbatasan dengan UI juga ya. Di sini masyarakatnya juga lumayan paham juga dengan dunia pendidikan, terus masih hijau lah. Makanya tentunya
akan membantu proses pendidikan yang ada di Selain Salah 11. Ini Pak, bagaimana kondisi rata-rata status sosial ekonomi masyarakat sekolah kita sekolah Pak? Kalau status sosial di masyarakat ini, pemerintah daerah kan punya kebijakan. Nah, sekarang Gubernur Pak Anies ini punya kebijakan yang bisa sekolah ini tidak, kalau zaman dulu sekolah kita ini Selain Salah 11 termasuk sekolah unggulan SSN ini. Kalau dulu yang masuk SSN umumnya menengah ke atas. Saat ini disamakan semua, tidak ada yang SSN unggulan, itu nggak ada. Jadi masyarakatnya di sini berbaur lah. Jadi ada yang ekonomi biasa, ekonomi menengah, ekonomi atas juga banyak karena sini SSN itunya. Tapi saat ini berkolaborasi, ekonomi mana aja bisa diterima di Selain Salah 11. Jadi sama. Jadi tidak dibedakan. Kalau dulu kan dibedakan. Saat ini Pak Gubernur Anies termasuk dinas pendidikan kan sekarang ada berkaitan dengan usia ya. Nah, sekarang nggak bisa milih-milih karena ada sistem penerimaan siswa baru yaitu PPDB namanya itu. Jadi ada sistemnya. Jadi status sosial yang orang biasa yang penting usianya cukup bisa diterima di sebelah. Tapi rata-rata di sini yang menengah lah, menengah atas itu. Tapi apa aja diterima. Tapi karena kalangan di Selain Sawah ini sudah kayak ada mapan-mapan ini, jadi menengah atas. Dan selalu mendukung semua kegiatan yang ada di sekolah. Ini Pak, pertanyaan berikutnya, apakah sarana dan prasarana yang tersedia dimanfaatkan secara optimal Pak? Alhamdulillah sarana prasarana pendidikan di Selain Salah 11 sesuai dengan anggaran yang dari pemerintah ya Pemda melalui dinas pendidikan kan ada dana BOP dan BOS. Kan kita lihat kakak-kakak kan ngelihat sendiri nih di semua ruangan sudah punya infokus ya. Semua ruangan lah. Kita bagi juga nih ada pokja-pokja, ada masalah kan itu UKS, termasuk musola, sarana olahraga. Alhamdulillah ini kan dipakai, dimanfaatkan semua. Karena sarana prasarana itu untuk mendukung ketercapaian anak didik pendidikan supaya hasilnya maksimal. Kita berusaha sebaik-baiknya supaya anak-anak yang dititipkan orang tua termasuk amanat dari pemerintah daerah terus lagi dinas gitu ya supaya tercapai gitu. Jadi sarana prasarana kita manfaatkan sesuainya, termasuk kita punya laboratorium alam di lingkungan sekolah kita kan hijau luar biasa nih, banyak edukasinya ya. Selain sarana prasarana yang di ini ada inovasi kreativitas dari pihak sekolah. Contoh kan ada tabulan pot tanaman jambu air berbagai jenis dari Nusantara. Terus ada lagi taman edukasi strawberry vertical garden. Itu antara lain untuk sarana untuk menunjang pendidikan, termasuk yang di samping kan ada terarium. Sekolah lain belum ada, kita udah ada. Termasuk kita lengkapi sarananya untuk bahan literasi saat ini. Kan tembok juga jangan sampai diam, bisu, tetapi bisa bicara. Tembok kok bisa bicara? Ada literasi di situ. Ada bacaan, contoh yang di kelas sana kan ada NBK termasuk di ruang guru tentang Kertanegara, kan literasi sejarah namanya. Gitu. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Bapak dukungan alam sekitar dan iklim komunikasi terhadap penyelenggara pendidikan di sekolah memiliki potensi besar untuk mendukung sukses dan berkembangnya program sekolah? Ya, alhamdulillah lingkungan sekolah kan kita alhamdulillah nih masyarakatnya sudah menerima. Kita juga pihak sekolah termasuk saya selaku pimpinan di sini dan teman-teman itu berkomunikasi dengan lingkungan supaya terjadi dengan baik. Ya tentunya juga mendukung. Contoh yang di depan sekolah jarang kan, yang di depan sekolahnya dibuat taman. Nah, kemarin saya waktu baru kesini di depan itu tempat pembuangan sampah, bakarin sampah ini kita buat taman edukasi kan itu yang membuat tim bukan tenaga ahli, Caraka gitu kan sama guru. Jadi tujuannya apa? Kelihatan indah dan sebagai sarana
laboratorium alam. Jadi nanti untuk pembelajaran anak kalau sudah 100% normal, nggak terbatas lagi, anak bisa manfaatkan tadi ini, misalnya pakai HP gitu ya, pakai lensa HP makro itu bisa untuk belajar memfoto tanaman dan ada serangga yang ada di taman-taman itu gitu manfaatnya. Jadi saya rasa lingkungan kita mendukung, kan ada macam-macam dari ujung-ujung kan bisa dilihat kan, itu kan kita buat itu hasil inovasi kreativitas dari tim Selain Sabah 11 ada pokja-pokjanya, ada pokja apotek hidup, ada pokja terarium, ada pokja tanaman talupa jambu air, ada pokja taman apa itu stroberi dan lain sebagainya, termasuk musola yang dipakai semua. Nah, kalau untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang mendasari dan melatar belakangi penetapan visi dan misi di SDN Seng Sawah 11 pagi? Yang melatar belakangi timbulnya visi dan misi ya sesuai tadi yang terkait dengan MBS ya kan gitu. Jadi pemerintah pengen pendidikan sukses, begitu juga dinas pendidikan sama sekolah juga sama, maka sekolah tentunya harus punya visi misi mau dibawa kemana nih sekolah kita ini, punya tujuan apa kan gitu, supaya anaknya lulusan dari Sains 11 bisa sukses, bukan sukses akademiknya toh, tetapi sukses non akademik juga, termasuk eskulnya saling mendukung kolaborasi. Karena anak-anak sekolah kita ini kan anak-anak potensinya kan beda-beda nih, punya kemampuan yang berbeda. Ada akademiknya yang bagus, ada yang non akademiknya yang bagus. Itu makanya sekolah harus cepat tanggap, dibuatlah visi misi supaya sukses. Yang tadi visi misi dijabarkan di dalam program jangka pendek dan jangka menengah kepala sekolah. Nanti bisa difoto nih, nanti bisa terlaporkan bahwa visi misinya ini, programnya ini tercapai dan tidak tercapai. Termasuk tadi ada terarium, ada di sini ada stroberi, ada diprogramkan gitu. Nah, yang gak kalah penting ini yaitu permainan tradisional itu juga penting juga di sekolah. Ini makanya ada visi misi tadi. Itu jabarannya. Oke, ada lagi? Untuk pertanyaan terakhir, bagaimanakah prestasi SDN Seleksi 11 Sawah? Alhamdulillah prestasi di Seleksi Sawah 11 ini kalau dari catatan-catatan sebelumnya itu luar biasa. Akademiknya karena dulu ya sini kan mantan sekolah SSN, akademiknya luar biasa. Yang diterima di SMP negeri hampir 90% lah bisa dapat dari akademik. Karena dulunya SSN, jadi masih banyak orang yang image-nya gitu. Ini sekolah pilihan, jadi orang-orang yang menengah ke atas yang kesini. Terus non akademiknya luar biasa. Yang terakhir itu PMR, itu juara 1 tingkat provinsi DKI Jakarta. Terus sekolah hijau bersih kreatif berprestasi. Masih banyak lagi ya non akademinya ya, termasuk bulu tangkis, bahkan alumni di sini kemarin yang ikut PON itu ada alumni di sini dasarnya kan gitu kan. Pak Narya yang ini kan ngelatih ada eskul bulu tangkis dan sebagainya dan lain sebagainya. Jadi banyak prestasi termasuk bu gurunya. Nah, kemarin belum lama dalam rangka HUT PGRI banyak dapat juara di ini tingkat apa namanya Kecamatan Jakarta. Bahkan ada yang guru prestasi juga. Jadi selain guru, murid ada prestasinya. Dan alhamdulillah Bapak juga dapat penghargaan dari Gubernur Anies penerima kapal taru. Kan jarang nih guru terima kapal taru sebagai pengabdian karena sekolah dibuat sekolah hijau tadi. Jadi prosesnya saya dari Tanjung Barat ini. Dari Tanjung Barat, Tabulan Pot, tanaman macam-macam itu. Bisa ratusan sekolah kecil tapi bisa hijau. Terus yang Tanjung Barat mau 9 kita buat konsepnya itu sekolah berada di tengah hutan jati kota Jakarta, bawa tanam jati 100 pohon. Sekarang tingkat nasional yang untung kepala sekolah yang ngurus ini. Terus di Cipeda 03 itu yang cikal bakalnya sekolah hijau bersih kreatif dan berprestasi. Baru Bapak di sini nih. Ini juga menerima di sana yang menerima gitu. Jadi murid, guru, kepala sekolah alhamdulillah ada prestasinya. Gitu. Masih banyak lagi prestasinya anak-anak dan guru dan
ya kebetulan saya juga sebagai sekolah sehat dan sebagainya. Iya Pak, terima kasih Pak, terima kasih banyak ya atas waktunya sudah ngomongin. Pertanyaan saya juga udah sampai sini aja. Oke, yaitu karena pertanyaan spontan ya Iya. bisa sampaikan itu. Iya. Jadi nanti kalau misalnya untuk mendukung jawaban itu bisa difoto seperti ini kan bisa difoto nih, Iya. set, oh ini program jangka pendek dan panjang termasuk visi misi di SD saya 11 apa dilihat. Karena nanti jadi mahasiswa ini kan nanti kalau terjun di masyarakat, terjun di sekolah, nanti kan ada dibuat tim kan, tim sekolah ini perumus visi misi sekolah ikut ambil untuk belajar nanti di foto dipelajari oh gini lah buat visi misi ada tujuannya juga kan itu. Pak. Ya Pak, terima kasih Ya, banyak ya Pak. sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.